Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mulasam dari Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya di sini akan menjelaskan dengan materi pendapatan nasional dari mata kuliah Ekonomi Indonesia. Apa itu pendapatan nasional dan bagaimana cara mengukurnya dan mengapa itu penting untuk kesejahteraan kita? Simak penjelasan berikut. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, yakni pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah negara dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Ini adalah ukuran penting untuk melihat seberapa sehat dan produktif perekonomian suatu negara. Ada beberapa istilah utama yang perlu kita ketahui, yakni 1. Produk domestik bruto atau PDB. Apa sih itu PDB? PDB menghitung semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam batas negara, terlepas dari siapa yang memiliki faktor produksi. Misalnya, jika perusahaan asing beroperasi di Indonesia, maka outputnya akan dihitung dalam PDB Indonesia. Yang kedua, produk nasional bruto atau BNB. Ini menghitung semua produksi yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, jika warga Indonesia itu memiliki perusahaan di luar negeri, maka pendapatan akan dihitung dalam BNB. Yang terakhir itu pendapatan nasional neto atau NNI. Ini adalah BNB yang dikurangi penyusutan barang modal seperti mesin yang usaha atau rusak. Nah, itu pengertian pendapatan nasional. Terus lanjut ke slide berikutnya. Metode penghitungan pendapatan nasional. Ini ada 3, yakni pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Bagaimana cara kita menghitung pendapatan nasional? Langsung saja ke yang nomor 1. Pendapatan produksi. Ini menghitung semua nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor dalam ekonomi. Misalnya, dalam industri pertanian, kita menghitung berapa nilai tambah yang dihasilkan dari hasil panen padi, buah-buahan, dan lain-lain. Dari sektor industri, nilai tambah berasal dari proses produksi seperti pembuatan mobil, pakaian, dan makanan. Terus yang kedua, pendapatan pengeluaran. Di sini kita menghitung semua pengeluaran untuk membeli barang dan jasa akhir. Misalnya ketika kita membeli makanan, pakaian, atau elektronik. Itu dihitung dalam konsumsi rumah tangga. Selain itu, ada juga pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur serta investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan ini, kita menghitung semua pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Misalnya,
tenaga kerja menerima upah, pemilik tanah menerima sewa, pemilik modal menerima bunga, dan pengusaha menerima laba. Kan udah paham metode penghitungan pendapatan nasional itu ada 3 macam. Nah, terus ke materi berikutnya. Fungsi dan manfaat pendapatan nasional. Fungsi ini kenapa sih kita perlu peduli tentang pendapatan nasional? Langsung saja ke yang pertama itu kan ada induktor utama untuk melihat apakah perekonomian suatu negara berkembang atau justru mengalami penurunan. Jika PDB suatu negara tumbuh dari tahun ke tahun, ini berarti negara tersebut berhasil meningkatkan outputnya. Terus yang kedua itu pendapatan nasional juga bisa digunakan untuk mengukur standar hidup penduduk. Misalnya pendapatan per kapita yang dihitung dengan membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk, memberi kita gambaran tentang rata-rata pendapatan yang diterima oleh individu di negara tersebut. Terus yang ketiga, data pendapatan nasional. Sangat penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk merencanakan kebijakan ekonomi. Misalnya, jika pertumbuhan pendapatan nasional melambat, pemerintah mungkin akan mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong investasi dan konsumsi. Itu fungsi dan manfaat pendapatan nasional. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pendapatan nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yakni 1. Sumber daya alam, 2. Kualitas sumber daya manusia, 3. Teknologi, 4. Kebijakan ekonomi. Sumber daya alam. Negara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas cenderung memiliki pendapatan nasional yang lebih tinggi. Namun, pengelolaan yang buruk bisa membuat negara tersebut rentan terhadap krisis. Di Indonesia ini banyak sekali kayak emas, itu kan tidak dibuat sendiri. Tetapi yang membuat itu dari luar, kayak minyak. Banyaklah. Yang kedua itu kualitas sumber daya manusia. Negara yang memiliki tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan baik biasanya mampu menghasilkan barang dan jasa dengan produktivitas yang tinggi. Terus yang ketiga itu teknologi. Negara-negara yang berinvestasi dalam teknologi dan inovasi seringkali mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena mereka mampu memproduksi barang dan jasa dalam lebih efisien.
Seperti sekarang, kayak contohnya Shopee, itu kan sekarang belanja-belanja itu tidak di pasar lagi, bisa di lewat HP, aplikasi Shopee, itu modelnya kayak TikTok Shop. Terus yang keempat, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi, pemerintah yang memiliki kebijakan ekonomi yang baik, seperti menjaga stabilitas inflasi dan mengatur investasi dengan tepat, cenderung mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Terus ke materi lanjutnya. Contoh-contoh kasus pendapatan nasional. Sebagai contoh, mari kita lihat Tiongkok dari negara lain. Salah satu negara dengan pertumbuhan PDB tertinggi di dunia. Pertumbuhan ini didorong oleh industrialisasi yang sangat cepat dan peningkatan ekspor. Namun, Tiongkok juga menghadapi tantangan besar seperti ketimpangan pendapatan dan polusi lingkungan yang parah. Itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Dan di sisi lain, Venezuela adalah contoh negara yang mengalami penurunan PDB. Ini dari contoh Venezuela. PDB-nya itu penurunan, PDB itu lebih turun, mengalami penurunan besar-besaran akibat ketergantungan pada minyak dan kebijakan ekonomi yang buruk. Krisis ekonomi yang mereka alami menyebabkan inflasi yang tidak terkendali dengan penurunan tajam dalam standar hidup produk penduduk. Itu dari materi pendapatan nasional. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dan salah penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.